Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-28, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan sekaligus seorang martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas bab atau pasal 12 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat, atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap yang mengagumkan ditunjukkan oleh seorang kepala daerah yang bangga menyebut dan mengakui dirinya sebagai seorang Katolik dalam berbagai kesempatan. Walau disadari secara politis kurang menguntungkan, mengingat penghargaan atas perbedaan iman masih kurang mendapat porsi yang berimbang di negara kita ini. Ia mengatakan bahwa hal yang memberanikan dirinya adalah karena iman akan Yesus Kristus. Menurutnya, iman akan menjaga dan menyelamatkannya dari keinginan serta kekuatan jahat entah dari manapun dan apapun bentuknya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan para murid keberanian dan kesetiaan untuk mengakui iman mereka dalam situasi apapun. Mengapa? Karena Yesus sendiri menyertai dan membela mereka dalam menghadapi berbagai konsekuensi dari warta dan iman tersebut. Jaminan penyertaan itu ditegaskan dalam diri Roh Kudus yang mendampingi dan membela para murid. Penyertaan Yesus inilah yang menjadi kekuatan serta peneguhan bagi setiap orang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka harus kuat dalam menghadapi berbagai pencobaan. Biaya dari kemuridan yang sejati adalah penderitaan dan pengejaran serta penganiayaan. Namun, kemenangan vital adalah suatu keniscayaan. Dengan gamblang, Yesus mengatakan bahwa apabila mereka mengakuinya di hadapan manusia, maka Dia akan mengakui mereka di hadapan Allah. Namun apabila mereka menyangkalnya di depan manusia, maka Dia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Saudara saya terkasih, martir-martir dari gereja awal semestinya sangat menyadari makna kata-kata Yesus ini. Mereka mengetahui dan percaya akan janji Yesus. Tidak ada siapapun atau apapun yang dapat memisahkan mereka dari Yesus. Santo Paulus menulis, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Roma 8 ayat 35 dan ayat 38 sampai ayat 39. Saudara saya terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus. Barangkali kita tidak bernasib sama dengan begitu banyak murid Kristus di abad-abad pertama gereja, yaitu mengalami kematian sebagai martir. Namun kita harus kuat dalam upaya kita menolak semangat duniawi yang sangat kuat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita harus menghayati hidup Kristiani sejati yang penuh dengan sukacita dan cinta kasih, yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di depan orang-orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan kepada para murid-Nya agar mereka siap menghadapi oposisi, pengejaran, penganiayaan, serta penindasan dari pihak lawan. Namun kita tidak pernah boleh merasa ragu ataupun takut, karena Kristus telah berjanji untuk senantiasa menyertai kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, aku ingin memanjatkan syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, karena telah menyediakan pahala bagi orang benar. Aku akan berusaha menjadi orang-orang benar dalam nama-Mu. Amin.